Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih atas partisipasinya dalam malam hari ini. Udah mau join di tugas akhir semester aku dengan judul Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam. Jadi sebelumnya kalian udah tahu kan tentang ekonomi makro itu apa dan kayak gimana? Tadi kan aku udah ngisi kan itu kuesioner. Kalian gimana jawabnya? Sebisa mungkin dari pemikiran sendiri, Pak. Wih, Masya Allah. Oke, langsung aja nih ya. Aku jelasin tentang ekonomi makro. Jadi, pengertian dari ekonomi makro adalah kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Maksudnya, ekonomi ini dilakukan secara menyeluruh dan berskala besar. Seperti merangkai target kebijakan mengenai tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Ilmu ekonomi makro juga berfungsi untuk menganalisa penempatan pendapatan untuk penggunaan jasa dan pembelian produk barang. Jadi maksudnya di sini ekonomi makro tuh ekonomi yang skalanya besar, beda dengan mikro. Kalau mikro itu kan kecil. Nah, udah jelas kan? Ekonomi makro itu berarti skalanya ini udah meluas, penjaringannya tuh luas gitu. Nah, di sini ada ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi bedanya sama yang ekonomi makro konven sama syariah itu berada ini sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang ekonomi makro Islam kayak perspektif Islam, akidah Islam. Nah, seperti itu. Kalau bedanya ekonomi makro Islam sama konven. Nah, biasanya nih yang kalau konven ini kayak terdapat bukan kayak sih, emang iya ada riba, bunga kayak gitu kalau yang konven. Nah, kalau yang Islam ini sudah mengandung unsur-unsur syariah gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain tentang pengertian ekonomi makro Islam sama konven? Oke, next slide ya. Nah, di sini ada agen utama pelaku ekonomi. Yang pertama ada sektor rumah tangga, yang kedua ada produsen, yang ketiga ada sektor pemerintah, yang keempat sektor perusahaan lembaga keuangan, dan yang terakhir ada sektor negara asing. Ini kalian udah paham dong pastinya agen utama pelaku ekonomi itu kayak apa? Kayak rumah tangga itu kan misalnya ya kayak rumah tangga. Pelaku rumah tangga itu kayak keluarga, seperti itu. Jadi dalam lingkup paling kecil itu dimulai dari sektor rumah tangga. Yang kedua ada produsen. Produsen ini yang memproduksi suatu barang ataupun jasa. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Pemerintah itu kayak ini sebuah pemerintahan, government. Terus ada perusahaan atau lembaga keuangan ya kayak bank. Terus ada ini bank-bank konvensional ataupun bank-bank syariah. Kalau sektor negara asing ya ini juga sektor negara asing. Jadi di sini ada fikih ekonomi makro dengan riba dan zakat. Sebelumnya kalian udah tahu, udah pernah dengar kan maksudnya riba di sini tuh apa? Nah, riba itu kan secara bahasa itu kan menambahkan, intinya itu tambahan. Dan hukumnya pasti haram ya kan.
mau kayak gimana pun dalam perspektif Islam. Nah, ini bisa dibaca sendiri penjelasannya, sudah sangat jelas sekali ya. Sama ini ada zakat. Zakat itu kan sebuah kewajiban, bukan biasanya sih, emang kewajiban seorang umat muslim dalam waktu setelah puasa menjelang Idul Fitri ya. Ini kita wajibkan zakat. Terus ada penentuan pendapatan pengeluaran nasional. Dalam menganalisis model ekonomi makro, para ekonom ini menganalisis ada dua. Yang pertama ada jangka pendek sama jangka panjang. Ini kalau jangka pendek ini ada periode di mana upah dan beberapa harga lainnya tidak dapat merespon perubahan perekonomian. Jadi bersifat kaku. Harganya itu ya udah segitu aja gitu. Nah, kalau jangka panjang ini fleksibel, bisa berubah kapan aja gitu. Oke, next. Ada pengeluaran aktual dan terencana. Maksudnya pengeluaran aktual adalah jumlah barang dan jasa dibelanjakan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi kayak belanja ini tuh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, kayak pajak domestik bruto, PDB. Nah, kalau pengeluaran yang direncanakan ini apa? Jumlah barang dan jasa yang dibelanjakan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, bedanya pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan berasal dari investasi, persediaan produksi, penjualan yang tidak direncanakan oleh perusahaan. Nah, yang membedakan antara pengeluaran aktual sama pengeluaran yang direncanakan ini guys. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi itu merupakan kenaikan tingkat harga rata-rata. Hal utama yang menyebabkan inflasi terjadi adalah terlalu banyak permintaan barang atau jasa, namun terlalu sedikit barang atau jasa yang bisa dipenuhi. Nah, di zaman tahun 98 itu kan terjadi inflasi besar-besaran ya kan. Yang dulu kan dipimpin sama presiden kita, Presiden Soeharto tuh inflasinya bener-bener gede banget. Oke, next. Ada pengangguran. Nih, kalau pengangguran di sini tuh maksudnya standar hidup yang lebih rendah dan kesulitan emosional bagi sebagian besar individu dan keluarga, terutama dalam jangka waktu tertentu. Jadi pengangguran itu nggak semestinya menganggur terus. Jadi kayak ya pasti ada masanya dia menganggur, kayak bisa pensiun. Nah, itu kan pasti akan menganggur kan, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, itu pengangguran. Ada juga yang pengangguran emang dia males aja nggak mau kerja. Nah, di sini nih lebih jelasnya ada pengangguran friksional sama struktural. Maksudnya friksional ini adalah hasil dari waktu yang dibutuhkan pekerja untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi dia tuh udah punya pekerjaan, tapi dia tuh di PHK gitu kan misalnya. Jadi dia tuh butuh waktu untuk adaptasi nyari pekerjaan yang sama kayak passionnya dia itu. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pekerja menganggur yang bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, melainkan karena jumlah pencari pekerja dan jumlah lowongan yang tidak sesuai. Jadi kayak misalnya di toko nih, di toko baju. Nah, ini tuh yang butuhin pekerja itu banyak banget. Sementara cuma lowongannya dibutuhin cuma 2. Nah, sehingga orang tersebut tuh bisa aja nganggur. Karena emang yang dibutuhin tuh dikit dan yang daftar tuh banyak banget. Nah, di sini ada nilai tukar. Nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Para ekonom mendefinisikan beberapa nilai tukar, termasuk nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang disesuaikan dengan harga relatif suatu barang. Jadi ya harganya tuh relatif, tergantung nilai nominalnya. Kan kalau setiap misal nih,
Kalau di Indonesia kan pakai rupiah, ya harganya emang segitu. Kalau di negara lain belum tentu harganya segitu, tergantung nilai tukar kita, nilai nominalnya. Yang terakhir ada teori klasik perdagangan internasional. Ini menurut model Richardian dengan mengasumsikan dua negara, dua barang, satu faktor produksi, tenaga kerja, pengembalian skala konstan, dan tidak ada biaya transportasi. Nah, yang kedua ada model Hexgard-Ohlin dengan mengasumsikan dua negara, dua barang, dua faktor produksi, fungsi produksi yang sama di kedua negara teknologi. Constant return to scale, produk marginal yang semakin berkurang dari faktor-faktor produksi, selera yang sama, dan tidak ada biaya transportasi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dulu mungkin teman-teman?